Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya dalam belajar daringnya? Pada hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Sebelumnya, sebagaimana biasa, ibu ada satu doa. Doa coba anak ibu baca semua. Kira-kira ini doa apa dan kapan kita membacanya? Iya, benar sekali ya anak-anak ibu, ini doa yang bunyinya subhanaman la yanamu wa la yasu, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sujud sahwi ya anak-anak ibu sekalian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak ibu itu dapat mengetahui pengertian sujud sahwi ya, dapat mengetahui bagaimana hukum melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, tahu anak ibu sebab-sebab melakukan sujud sahwi, dan yang keempat, anak ibu dapat mempraktikkan tata cara sujud sahwi ketika dalam sholat ya, dalam kehidupan ketika sholat 5 waktu. Jadi apa itu sujud sahwi? Apa pengertian sujud sahwi? Kata sahwi ini anak-anak ibu yaitu kata dari bahasa Arab yang artinya lupa atau lalai. Berarti sahwi itu artinya lupa atau lalai. Sedangkan menurut ahli fikih, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya, di akhir sholat atau setelah sholat, karena ada kekurangan baik meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Ini sengaja ibu hitamkan biar anak-anak ibu ingat ya, berarti sahwi ini lupa atau jadi tanpa sengaja ya. Jadi dapat kita pahami bersama anak-anak ibu, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang terlupakan dalam sholat. Intinya sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Selanjutnya, sebab-sebab dilakukan sujud sahwi. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi? Yang pertama, kelebihan rakaat, termasuk kelebihan ruku atau kelebihan sujud ya. Jadi di sini ada hadis Nabi ya, kita tahu bahwa kita adalah makhluk manusia biasa yang kadang tidak pernah luput dari kesalahan. Begitu juga dalam sholat, kadang-kadang kita menganggap sudah sholat 4 rakaat, padahal kita sudah sholat 5 rakaat. Jadi sebagaimana hadis Nabi di sini dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat zuhur bersama para sahabat sebanyak 5 rakaat. Para sahabat bertanya, apakah engkau telah menambah rakaat dalam sholat ini ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, apa maksud kalian? Para sahabat menjawab kembali, engkau telah sholat 5 rakaat, lalu engkau telah sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memperbaiki duduk beliau dengan duduk iftirash pada tahiyat akhir sambil menghadap kiblat. Kemudian Rasulullah melakukan sujud sebanyak 2 kali. Setelah sujud 2 kali, maka Rasulullah mengucapkan salam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi sebab yang pertama intinya kelebihan rakaat, kelebihan ruku dan sujud. Sebab yang kedua? Sebab yang kedua yaitu melakukan salam sebelum rakaat sholat, sebelum sempurna rakaat sholat. Kadang-kadang kita menganggap sholat kita sudah 4 rakaat, padahal masih 3 rakaat. Jadi di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melakukan sholat zuhur atau asar, kemudian beliau salam setelah selesai rakaat keduanya. Lalu beliau bergegas keluar melalui salah satu pintu masjid. Karena heran, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Nabi, engkau telah memendekkan sholat. Sejenak kemudian Nabi SAW datang, lalu bersandar di satu antara tiang-tiang seolah sedang dilanda marah. Lalu salah seorang dari mereka menghampiri Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah lupa atau sholat ini sengaja engkau kasar?
Jawab baginda, tidak, saya tidak lupa dan saya tidak memendekkannya. Lelaki itu berkata lagi para sahabatnya ini, benar wahai Rasulullah, sebenarnya engkau telah lupa. Jadi Rasulullah bertanya kepada yang lainnya, benarkah yang kalian ucapkan? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun bangun dan menyempurnakan yang tertinggal dari sholatnya. Setelah itu memberi salam. Beliau sujud sebanyak 2 kali, kemudian melakukan salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini sebab yang kedua yaitu melakukan salam sebelum sempurna rakaat sholat. Adapun sebab yang ketiga itu lupa dalam membaca tasyahud awal atau tasyahud awal ya. Jadi ini sering terjadi ya, kecuali salat subuh. Kalau salat subuh kan memang 2 rakaat. Jadi di sini ada hadis Nabi yang menjelaskan, Abdullah ibnu Buhainah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur bersama para sahabat dan beliau tidak duduk membaca tasyahud selepas 2 rakaat pertama. Para sahabat mengikuti di belakangnya sampai akhir sholat. Masing-masing menunggu beliau melakukan salam mengakhiri sholat. Namun baginda melakukan takbir dalam sholat demikian. Baginda melakukan takbir dalam keadaan demikian. Duduk istirahat lalu melakukan sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Setelah itu beliau melakukan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita lupa membaca tasyahud pertama, kita berdiri, langsung berdiri, maka lanjutkan terus kita berdiri. Di akhirnya kita sujud sahwi. Namun apabila kita belum sempurna berdiri, baru ingin berdiri tapi sudah teringat, maka lakukan tahiyat awal dulu. Ketika kita sudah melakukan tahiyat awal, tidak disunatkan lagi sujud sahwi. Namun ini ceritanya karena tidak membaca tasyahud awal ya, maka sunat melakukan sujud sahwi. Yang keempat, tertinggal membaca qunut dalam sholat subuh ya. Bagi pengikut mazhab Syafi'i, kita di sini kan pengikut mazhab Syafi'i. Jadi ketika dalam sholat subuh kita lupa membaca qunut, maka di akhir sholat kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Adapun doanya bagaimana? Jika anak ibu bertanya, doanya apa bu? Doa sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Jadi ketika kita susah baca doa ini. Tapi jika anak ibu ada bertanya, bolehkah baca zikir seperti sholat biasa? Boleh juga kita membaca zikir seperti misalkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Boleh juga sebanyak 3 kali ya disunahkan, ini juga sama demikian. Di sini ada referensi gambar di sini. Hukum sujud sahwi, apa hukum sujud sahwi ya? Mengenai hukum sujud sahwi, para ulama sepakat bahwa hukumnya masyhur atau disyariatkan. Jadi sujud sahwi ini memang sudah disyariatkan semenjak masa Rasulullah. Jadi menurut Hanafiyah hukumnya adalah wajib dan orang yang meninggalkannya berdosa, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Menurut ya, hukum sujud sahwi ini wajib dilakukan, namun tidak berdosa tetapi tidak membatalkan sholat. Mohon maaf, dan orang yang meninggalkannya akan berdosa dan akan tetapi tidak membatalkan sholat. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunat. Jadi kita ambil di sini menurut pendapat sepakat ulama ya, bahwa sujud sahwi hukumnya sunat. Kapan waktu sujud sahwi itu dilakukan? Waktu dilakukan sujud sahwi yaitu ada khilaf antara para ulama tentang yang paling afdal, yaitu apakah sebelum salam atau sesudah salam. Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melakukan sujud sahwi baik sebelum salam atau setelah salam. Jadi boleh saja kita melakukan sujud sahwi sebelum melakukan salam, sesudah tahiyat akhir, atau sesudah salam kita melakukan sujud sahwi. Itu juga boleh, dibolehkan ya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya. Jadi tata cara sujud sahwi di sini menurut Imam Nawawi, sujud sahwi ada sujud dengan duduk di antara keduanya dan disunahkan duduk istirash seperti duduk di antara 2 sujud ya. Dan setelah sujud kemudian duduk tawaruk, duduk seperti akhir sholat sampai salam. Tata cara sujud sahwi serta berzikirnya
menurut pendapat Nawawi sama seperti sholat, seperti kita membaca doa ketika sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi di sini juga ada referensi gambar ya anak ibu sekalian. Di sini ada gambar yang menyatakan membaca sujud itu seperti bacaan doa Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya, yang artinya maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memujinya ya Allah ampunilah aku. Atau di sini ada gambar dan pertanyaannya begini, bagaimana kita melakukan sujud sahwi? Nah, di sini dijawab bahwa sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dilakukan sebagaimana sujud dalam rakaat. Zikir dan doa yang dibaca ketika itu adalah seperti ketika dalam sholat, kecuali jika sujud sahwi terdapat kekurangan 1 rakaat atau lebih, maka ketika itu sujud sahwinya sesudah salam. Demikian pula jika orang yang sholat memilih keraguan yang ia yakin lebih kuat, maka yang afdal baginya adalah sujud sahwi sesudah salam. Hal ini berdasarkan berbagai hadis sahih yang dibicarakan dalam sujud sahwi ya. Jadi intinya di sini sujud, cara melakukan sujud sahwi ketika kita lupa ya, dengan sujud 2 kali seperti sujud sholat dan akhirnya dengan salam. Bagaimana tata cara sujud sahwi yang sebenarnya? Yang pertama, sujud sahwi dengan membaca takbir setelah selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian membaca doa sujud sahwi, yaitu doanya subhanaman la yanamu wa la yasu. Jika tidak membaca doa ini, membaca doa zikir seperti sholat biasa, subhana rabbil a'la wa bihamdi juga boleh ya anak-anak ibu sekalian. Yang kedua, setelah membaca ini bangun dari sujud dengan membaca doa seperti duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud kembali dengan baca subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali. Dan kemudian bangun dari sujud dan kemudian mengucap salam. Inilah anak-anak ibu tata cara melakukan sujud sahwi ya. Jika ada yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Jadi pada hari ini sebelum ibu mengakhiri ya, kita harus anak-anak ibu semua ada tugas. Yang pertama sebutkan pengertian dari sujud sahwi. Yang kedua sebutkan sebab-sebab sujud sahwi. Yang ketiga jelaskan ya anak-anak ibu bagaimana cara sujud sahwi. Yang keempat tulis bacaan sujud sahwi ya. Yang kelima kapan sujud sahwi dilakukan. Tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan. Semoga anak ibu bisa memahami dan bisa menerapkan dalam sholat sehari-hari ya, karena kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Makanya Islam mengaturnya sedemikian rupa ya, dengan hukum-hukum dan tata cara yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang terutama tentang sujud sahwi ya. Baik, ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Ibu akhiri, ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.